Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Inna Allah ya'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa yaj'aluna min hisbihim ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Karimiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ilan qal, masih membahas sifat makna wiyah, yaitu sifat qadiron. Kemudian sifat yang ke-15 yaitu muridan. Wajib Allah itu zat yang berkehendak, dan kehendak Allah tidak dengan pikir atau tidak dengan menimbang-nimbang, tidak sebagaimana kehendak kita. Kalau kehendak kita mulai dengan pikir. Apa yang kita pikir dalam kehendak kita? Yang kita pikir keuntungan atau kerugian. Allah menciptakan sesuatu, Allah menghendaki sesuatu, tidak memikirkan untung dan rugi. Karena apapun yang diciptakan oleh Allah tidak kembali keuntungan dan kerugiannya kepada Allah. Kalau kita kan berbuat sesuatu, kita yang untung, ya kita juga yang rugi. Maka kita mikir-mikir, mau berbuat ini untung enggak, mau berbuat ini untung enggak, mau begini rugi enggak. Ini kalau kita, makanya kita kalau
menghendaki sesuatu pasti menimbang, pasti kita pikir-pikir. Saya mau ngaji, mikir-mikir, ngaji enggak, ngaji apa sinetron, itu mikir-mikir maksudnya. Nah, kalau nggak mikir-mikir langsung ngaji aja ya. Kalau mikir-mikir, jadi wajib kita imani Allah itu zat yang muridan. Kemudian yang perlu kita ketahui lagi, muridan dan iradah itu dua sifat yang berbeda. Sebagaimana yang kemarin, kudrat dan qadiron itu dua sifat yang berbeda. Nah, kita wajib iman Allah itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Terus qadiron, muridan, aliman. Ini bedanya apa sih? Kok ada kudrat, ada qadiron, ada iradat, ada muridan, ada ilmu, ada aliman. Bedanya apa? Kudrat dan qadiron itu dua sifat yang berbeda. Iradah dan muridan juga dua sifat yang berbeda. Nah, muridan itu apa? Muridan itu ibarah, keadaan yang menggambarkan bahwa adanya sifat iradah pada wujudnya Allah, bahwa Allah itu pada zatnya mempunyai sifat iradah. Kalau pada zatnya punya sifat iradah, maka pasti pula pada zatnya punya sifat muridan. Jadi ibarah an wujudil iradah itu disebut muridan. Jadi sifat yang berbeda dengan sifat iradah. Sebagaimana keadaan yang ada pada kita, Allah menciptakan dua sifat pada kita. Ada iradah, ada kehendak, ada pula disebut yang menghendaki. Kehendak itu sifat, yang menghendaki juga sifat. Apa bedanya? Dua-duanya sifat yang ada pada diri kita, dan dua-duanya diciptakan oleh Allah. Kita punya kehendak, ya, kita diberi oleh Allah sifat untuk memilih, namanya kehendak. Milih ini, milih itu, milih ono, milih ini. Tapi yang bisa kita pilih itu pun ditentukan oleh Allah. Jadi kita bisa memilih, tapi enggak semuanya bisa kita pilih, enggak. Jangan dianggap Allah menciptakan pilihan pada kita, kemudian sifat memilih itu, sifat kehendak itu bisa kita pakai semaunya kita. Saya mah bisa menghendaki apa saja. Kalau saya mau nih, saya bisa aja begini, cuma sayangnya aja nggak mau. Oh, itu pemikirannya rada soak yang begitu itu. Ya, artinya dia menganggap bahwa kehendaknya itu kehendak yang diciptakan oleh Allah pada dirinya. Kemudian dengan kehendak itu dia bisa memilih sesuatu. Dia bisa menentukan sesuatu semaunya enggak begitu. Allah yang menciptakan kita memilih, dan Allah pula yang menentukan apa yang akan kita pilih, gitu loh. Contoh, anak kecil juga bisa memilih, tapi yang dipilih ya paling mainan, es krim, permen, yang dipilih itu. Nanti gedean dikit bisa memilih yang lain, yang dipilih ya Allah tentukan. Orang yang kerjanya jadi petani, orang yang kerjanya jadi tukang jahit, kerjanya jadi pegawai, jadi ojek, jadi guru, jadi ini punya kehendak yang berbeda
beda. Jadi kehendaknya itu Allah yang menentukan, kemudian apa yang akan kita kehendaki pun Allah yang menentukan. Begini, kita diberikan pilihan kayak di sekolah lah. Ya, ada ujian yang namanya ujian pilihan. Siapa nama Presiden Indonesia? Dikasih pilihan A, B, C, D. Yang ngasih pilihan siapa? Yang ngasih pilihan siapa? Guru yang ngasih soal, begitu dong. Bukan kita yang menentukan pilihan, oh ini yang harus saya tentukan nih A, saya isi di B, C, D, enggak. Tapi guru yang ngasih pilihan, kita yang memilih. Jadi jangan dianggap pilihan itu bisa kita pakai sendiri memilih sesuatu, enggak. Tapi Allah yang mengatur pilihan-pilihan kita, hingga yang terjadi pada kita itu semuanya sesuai kehendaknya Allah. Kalau enggak demikian bagaimana? Nanti akan berbeda. Allah menghendaki apa, kita kehendaknya apa, enggak cocok. Dan itu mustahil ada hamba menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah, mustahil. Terus kehendaknya muncul dari mana? Jadi kehendaknya hamba itu dimunculkan oleh Allah. Jangan seperti pahamnya orang Mu'tazilah. Ini laki-laki orang Mu'tazilah ini, orang-orang yang dikeluarkan dari kelompok ahli sunnah wal jamaah. Orang Mu'tazilah itu menganggapnya begini, Allah menciptakan saya kehendak, maka dengan kehendak saya itu saya bisa menentukan sesuatu semaunya saya. Saya mau menentukan kawin sama siapa, terserah saya. Saya mau menentukan kerja di mana, terserah saya. Saya mau menentukan pakai baju apa, terserah saya. Saya mau menentukan hidup saya sampai kapan, terserah saya. Maka yang demikian pemahaman yang berbohong dengan kenyataan. Tidak ada satupun kehendak hamba kecuali hasilnya, kecuali kerjanya kita menghendaki itu diatur oleh Allah. Kamu pengen kawin, mestinya kan milih kan ya. Kamu kawin itu milih bini apa enggak? Coba bini yang kamu pilih itu yang kamu angan-angan, kamu cita-citakan apa bukan? Bukan. Istri yang kamu kawini itu kepepet, dapatnya itu alhamdulillah. Kalau pilihan saya mah pengennya Luna Maya, Beb. Pengennya, tapi kan nggak kesampaian. Dapatnya mana? Ini, Beb. Ya, alhamdulillah, untung dapat. Daripada nggak dapat lu gimana? Kita mau kawin, Allah memberikan kita pilihan si A, si B, si C. Nah, kita milih yang mana ya, A, B, C. Nanti orang lain kawin, mau kawin lagi juga diberi pilihan oleh Allah A, B, C, yang lain lagi. Orang lain lagi mau kawin, Allah kasih pilihan lagi C, D, E. Yang ono lagi R, J. Terus diberi pilihan oleh Allah. Jadi jangan dianggap pilihan saya itu yang bisa menentukan mana yang mau saya kawin, enggak. Kita diberikan pilihan dan hasilnya nanti pilihan itu diketahui oleh Allah bahwa kamu akan kawinnya sama si Anu. Walaupun pilihannya ada 3, tapi yang akan kamu pilih nanti si Anu jadi istri kamu. Kamu punya pilihan mau kerja sono, tapi Allah yang menentukan kamu nanti akan kerjanya jadi PNS. Ya, yang kamu pilih PNS. Kenapa bisa begitu? Gambarannya begini. Saya mau nanya, kamu kalau ditawarin mau nggak jadi petani? Suruh macul seharian di sawah, mau nggak? Mau? Saya nanya, kamu mau nggak kalau disuruh jadi petani? Nggak mau. Nggak mau. Panas.
Lah kalau sedunia ditawarin nggak ada yang mau jadi petani, terus yang mau nani siapa? Lah kenapa kok di desa-desa itu banyak yang mau jadi petani? Karena Allah yang menentukan pilihannya. Jadi walaupun kamu kayaknya bisa memilih, tapi hakikatnya itu Allah yang ngatur. Kamu nanti jadinya petani, kamu jadinya PNS, oh kamu jadinya Gojek, kamu presiden, kamu jadi menteri, kamu Allah yang mengatur semua. Jadi jangan menganggap bahwa oh ini mau saya sendiri yang menentukan, Allah nggak ikut-ikut. Wah, ini keliru. Ini pemahaman yang keluar dari imannya orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Kita semuanya mengimani bahwa takdir baik dan takdir buruk itu semua ditentukan oleh Allah, nggak muncul dengan sendirinya. Jadi kita ini punya sifat irodah, punya sifat kehendak, dan yang muncul dari kehendak ini pun diciptakan oleh Allah, namanya muridan, gitu loh. Ada kehendak, ada yang dikehendaki. Jadi kita punya dua sifat. Saya punya sifat kehendak dan saya punya sifat orang yang menghendaki. Maka dua sifat itu dua-duanya diciptakan oleh Allah. Jangan dianggap sifat yang satu memunculkan sifat yang lain. Ini pemahaman yang salah apabila kita meyakini seperti itu. Mustahil Allah itu yang terpaksa. Lawannya kehendak itu terpaksa. Lawannya kehendak apa? Terpaksa. Terpaksa itu apa? Mengerjakan sesuatu bukan atas pilihannya sendiri, namanya terpaksa. Kalau atas pilihannya sendiri namanya kehendak. Kalau terpaksa atas pilihannya yang lain. Nah, Allah itu mustahil punya sifat terpaksa. Kalau Allah punya sifat terpaksa, berarti Allah menciptakan sesuatu, menentukan sesuatu atas keinginan yang lain. Allah menciptakan langit, bumi dan segala isinya itu atas maunya sendiri, bukan atas maunya yang lain, bukan. Allah sendiri yang memaui, mau menciptakan hujan, mau menciptakan panas, mau menciptakan Indonesia makmur, mau menciptakan negeri-negeri lain pada makmur, sengsara, itu atas pilihannya sendiri. Mustahil Allah terpaksa. Mustahil Allah menentukan sesuatu atas maunya yang lain. Jadi kalau kita kok doa, ya Allah berikan saya rezeki yang luas, ya Allah jadikan saya pekerjaan yang baik, ya Allah berkahkan keluarga saya. Ini doa yang kita panjatkan ini jangan dianggap terus bisa mempengaruhi kehendaknya Allah. Tidak. Kehendaknya Allah tetap dijadikan pada kita ini atas maunya sendiri. Kehendaknya Allah tidak terpengaruh dengan maunya kita. Kehendaknya Allah qadim, kehendaknya kita baru. Kehendaknya Allah tidak berawal, kehendaknya kita ada permulaannya. Maka nggak ada hubungannya. Adapun kalau pas saya berdoa, kemudian doa saya kok kabul, maka yakinlah bahwa kehendak kamu itu cocok dengan kehendaknya Allah, gitu loh. Kalau kehendak kamu kok nggak kabul, berarti nggak cocok sama kehendaknya Allah. Nah, yang terjadi kehendaknya siapa? Ya pasti kehendaknya Allah. Semua kehendak Allah itu pasti akan terjadi. Adapun kok, oh ini cocok nih sama yang saya mau, oh berarti kehendak kamu nyocokin kehendaknya Allah. Kalau nggak cocok bagaimana? Tetap kehendaknya Allah akan terjadi. Nggak terpengaruh sama kehendak kamu, nggak terpengaruh sama maunya kamu.
Kamu miskin pingin kaya, ya kalau Allah maunya kamu miskin ya miskin aja terus. Walaupun kamu berusaha banting tulang nyupang sekalian, tetap miskin. Karena kehendaknya Allah menghendaki kamu jadi orang miskin. Seperti sahabatnya Nabi, banyak sahabat Nabi yang dikehendaki oleh Allah jadi orang kaya. Walaupun hartanya dibuang semua, habis dia pergi ke tempat lain, di sana jadi orang kaya lagi ya. Emang cetaknya cetak kaya begitu loh. Uratnya urat atau orang yang lumah untung melulu, karena bukan masalah untung dirinya, karena apa yang dia kerjakan cocok sama kehendaknya Allah. Jadi kita harus mengimani Allah punya sifat muridan. Selain punya sifat iradah, Allah juga punya sifat muridan. Kemudian yang ke-16 sifat ilmu, sifat aliman. Wajib Allah itu yang berilmu. Allah disebut zat yang berilmu itu karena Allah mempunyai ilmu. Siapa yang punya ilmu, maka dia pasti disebut yang berilmu. Ya. Kalau dia tidak punya ilmu, maka tidak akan disebut yang berilmu. Jadi ini dua sifat yang berbeda nih. Punya ilmu dan yang berilmu, ini dua sifat yang berbeda. Jangan dianggap satu sifat, jangan. Ini dua sifat, ilmu dan yang berilmu. Kalau kita ahli sunnah meyakini dua sifat ini adalah sifat yang berbeda. Seperti Allah menciptakan pada diri kita, Allah menciptakan ilmu pada kita, dan Allah menciptakan pula pada diri kita orang yang berilmu. Kita diberi sifat ilmu dan dijadikan pula orang yang berilmu. Jadi dua-duanya Allah yang menciptakan nih. Diciptakan punya ilmu dan diciptakan jadi orang yang berilmu. Ini di sekolah, gambaran ini. Di sekolah itu orang belajar satu kelas. Di masjid lah ini bareng, segini banyaknya orang belajarnya sama, tapi pinternya sama enggak? Kenapa enggak sama? Karena ilmu itu enggak memunculkan pinter sendiri, begitu loh. Kamu punya ilmu dan pinternya itu Allah yang memunculkan. Jangan dianggap saya mah bisa punya ilmu, bisa pinter sendiri, enggak bisa. Walaupun kamu punya ilmu banyak, yang nggak pinter sendiri nggak, tapi Allah yang menjadikan kamu pinter, gitu loh. Oh orang ini bisa ini, bisa ini, bisa ini, maka kebisaan dia, pengetahuan dia itu diciptakan oleh Allah, bukan muncul dari ilmunya sendiri, bukan. Banyak orang yang lupa ini, dianggap kalau dia udah sekolah, dia dapat ilmu, kemudian dia bisa jadi orang yang berilmu sendiri, bisa memanfaatkan ilmunya, menggunakan ilmunya. Nggak bisa. Ada orang sekolah jahit, pinter jahit, tapi nggak manfaat ilmunya. Ada nggak? Ada orang sekolah nyupir, bisa nyupir, tapi nggak manfaat ilmunya. Banyak orang sekolah jadi gelarnya S1, tapi ya nggak nampak ilmunya, nggak nampak orang yang berilmu, gitu. Walaupun dia diberi ilmu oleh Allah, tapi yang menampakkan sifat yang berilmu itu nanti Allah, bukan dirinya sendiri. Jadi jangan dianggap, kamu jangan mau ditipu sama orang-orang lain. Kalau kamu pinter belajar ini, nanti kamu akan bisa jadi ini. Itu hanya motivasi. Jangan dianggap bahwa yang akan terjadi itu tergantung pada yang kamu kerjakan, bukan.
tergantung sama ilmu saya. Kalau saya punya ilmu banyak, maka saya akan jadi orang yang berilmu banyak. Enggak demikian, enggak. Ini pemahamannya orang-orang yang tidak mengimani takdir dari Allah. Maka mereka banyakkan orang-orang yang tidak bersyukur pada pemberian Allah. Kenapa? Karena apa yang diberikan oleh Allah dilupakan, dianggap itu dari dirinya sendiri. Kamu mengetahui caranya membuat rumah, kamu tahu caranya membuat bangunan, kamu tahu caranya membuat makanan, kamu tahu caranya membuat. Ini semua pengetahuan yang ada pada kita itu tidak muncul dengan sendirinya, enggak. Di sini pada ngaji ilmu tauhid, pada ngaji ilmu pingin mengenal kepada Allah. Tapi di luar sana banyak orang yang nggak dikasih ilmu ini oleh Allah. Jadi jangan dianggap bahwa saya mau terserah saya kalau saya mau saya bisa aja belajar ilmu ini, belajar. Nggak bisa, nggak. Allah yang mengatur kebisaan kita masing-masing. Makanya ada di kampung ini orang yang bisa mandiin mayat. Ada nggak di sini? Di kampung ini ada nggak orang yang bisa mandiin mayat? Ada. Nah, di kampung lain mungkin nggak ada. Hingga kampung lain kadang nyewa dari sini untuk ke sana. Ini nggak semuanya orang diberikan pengetahuan oleh Allah. Hingga nggak semua orang pula jadi orang yang pinter. Jadi jangan dianggap bahwa jadi orang pinter itu ya tergantung dirinya sendiri. Enggak. Jangan meyakini yang seperti itu. Itu pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kayak begini gambarannya. Bisa nggak ada orang disebut orang yang duduk, tapi orangnya nggak duduk? Bisa nggak? Orangnya nggak duduk, tapi disebut ini orang yang duduk. Bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau akan disebut orang yang duduk, mesti punya sifat duduk. Kalau dia punya sifat duduk, maka dia akan disebut orang yang duduk. Maka dua keadaan ini diciptakan oleh Allah. Duduknya diciptakan, dia menjadi orang yang duduk juga diciptakan. Jadi orang yang duduk itu sifat yang seperti apa? Gambaran dari adanya sifat duduk. Kalau pada seseorang ada sifat duduk, maka digambarkan orang itu disebut orang yang duduk. Kalau pada dirinya ada sifat berdiri, maka digambarkan orang itu orang yang berdiri. Jadi ada dua sifat pada diri kita, maka dari arah ini pula kita menetapkan pada Allah juga ada dua sifat yang berbeda, namanya iradah dan yang satu muridan. Ada ilmu dan ada aliman. Jadi jangan menganggap bahwa ilmu dan aliman itu satu sifat, tapi kita meyakini keduanya itu adalah dua sifat yang dua-duanya itu tidak berawal pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dua-duanya pada diri kita ini ada permulaannya. Ilmunya diciptakan, jadinya orang yang berilmu juga diciptakan. Jadi bukan terus ilmunya diciptakan oleh Allah, jadinya orang yang berilmu jadi sendiri. Ya enggak bisa. Kalau ilmunya diciptakan, maka dia akan jadi orang yang berilmu, juga Allah yang menciptakan. Lawannya dari sifat ilmu apa? Jadi sifat aliman, lawannya adalah jahilan. Mustahil Allah itu yang bodoh. Kalau Allah punya sifat bodoh, maka Allah akan disebut pula zat yang bodoh.
Maka sifat bodoh ini mustahil ada pada Allah. Artinya mustahil Allah tidak mengetahui sesuatu. Jadi banyak orang sekarang ini pinter tapi keblinger, pinter tapi kebablasan, karena dianggap kepintarannya itu bisa menimbulkan dia jadi orang yang berilmu. Nggak bisa. Kepintarannya itu tidak bisa menimbulkan dia jadi orang yang berilmu, tapi kepintarannya itu nanti Allah yang menimbulkan dia jadi orang yang berilmu. Dia akan dikenal orang, akan diketahui masyarakat, akan bermanfaat untuk masyarakat. Itu bukan karena ilmunya sendiri, bukan, tapi Allah yang menjadikan dia orang yang berilmu, orang yang bermanfaat di masyarakat, orang yang kepake sama orang lain, yang dia bisa nuntun orang lain. Itu Allah yang menjadikan itu, bukan kalau orang yang berilmu pasti bisa itu semua. Enggak bisa, tidak muncul dari dirinya sendiri, tapi Allah yang memunculkannya. Kemudian yang ke-17 yaitu sifat hayyan. Wajibnya Allah zat yang hidup. Kenapa Allah disebut zat yang hidup? Allah disebut zat yang hidup karena Allah mempunyai sifat hidup. Kalau pada dirinya ada sifat hidup, maka orang itu pasti disebut orang yang hidup. Kalau dirinya ada sifat mati, maka orang itu pasti disebut orang yang mati. Nah, pada Allah ada sifat hidup, maka karena sifat hidup itu lazimlah Allah disebut zat yang hidup. Dan hidupnya Allah itu tidak dengan ruh, hidupnya Allah tidak dengan nyawa, hidupnya Allah tidak berkaitan dengan sesuatu. Kalau hidupnya kita berkaitan dengan ruh, berkaitan dengan sesuatu. Hidupnya Allah nggak demikian. Ini saya pernah ketemu sama ahli kimia. Dia ketua peneliti nuklir. Saya tanya, apa yang kamu pahami tentang zat? Setiap zat itu hidup. Setiap yang hidup itu mesti bergerak. Nggak ada barang hidup itu diem, nggak ada. Sesuatu yang hidup mesti bergerak. Walaupun mata kamu nggak lihat geraknya, tapi di dalamnya ada sesuatu yang bergerak, yang menandakan dia itu hidup. Nah, saya nanya lah, kalau Allah gimana? Ya sama, bergerak juga. Oh ya, sakit ini. Hidupnya Allah disamakan dengan hidupnya kita. Nah, kalau sesuatu yang lain hidup itu mungkin karena ada ruhnya, ada setrumnya, ada kaitan hidupnya sama sesuatu, maka dia terpengaruh bergerak-gerak. Lah, hidupnya Allah nggak berpengaruh dengan yang lain. Bagaimana mau disamakan hidupnya Allah kok bergerak-gerak sih? Bagaimana? Kamu kira sama dengan hidupnya kita? Ini kita harus imani, imannya harus benar, jangan sampai imannya tidak pakai pengetahuan. Ini kelihatannya pinter, bisa meneliti, tapi dia nggak bisa menyimpulkan sesuatu. Akhirnya karena nggak bisa menyimpulkan, semua disamaratakan bahwa Allah juga begitu keadaannya. Ini kesimpulan yang salah. Maka penting kita ngaji biar kamu jangan salah di dalam mengenali sifat-sifatnya Allah. Biar kamu ketika ibadah kepada Allah itu meyakini dengan keyakinan yang benar, keyakinan yang sesuai dengan hak-haknya Allah. Jangan sampai keyakinan kita nggak sesuai dengan keyakinan dengan haknya Allah. Jadi karena adanya sifat hidup, maka dia disebut
orang yang hidup. Kalau nggak ada hidupnya, bisa nggak disebut orang yang hidup? Nggak bisa. Jadi disebutnya dia orang yang hidup karena punya sifat hidup. Maka dua itu adalah sifat yang berbeda, hidup dan yang hidup. Kenapa dia disebut yang hidup? Karena punya sifat hidup. Kalau nggak ada sifat hidup, dia tidak akan disebut orang yang hidup. Kenapa disebut orang yang berilmu, orang yang pinter? Karena dia punya pengetahuan. Kalau nggak ada ilmu, nggak akan disebut orang yang pinter, nggak ada. Jadi ini dua sifat yang berbeda, pinter atau ilmu dan yang pinter atau yang berilmu. Kemudian mustahil Allah mati. Kalau Allah punya sifat mati, maka Allah akan disebut zat yang mati. Dan sifat mati ini mustahil bagi Allah. Kalau Allah itu boleh saja mati, berarti Allah keadaannya sama dengan makhluk. Apa samanya? Hidupnya Allah tidak selama-lamanya. Sedangkan kita wajib mengimani Allah itu hidupnya tidak berawal dan tidak berakhir. Kenapa? Karena hidupnya Allah tidak berkaitan dengan alat. Kalau hidupnya kita berkaitan sama alat, hingga kalau alatnya diambil qaid, kalau alatnya dipasang maka hidup. Jadi hidupnya terkait sama bantuan, tidak hidup dengan sendirinya, bukan hidup yang langgeng, bukan hidup yang tidak berawal dan tidak berakhir. Hidup yang tidak berawal, tidak berakhir itu hanya hidupnya Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup yang tidak berkaitan sama sesuatu yang lain. Kemudian yang ke-18 yaitu sifat sami'an. Allah itu zat yang mendengar. Kenapa Allah disebut zat yang mendengar? Kenapa? Seseorang disebut zat yang, kamu disebut orang yang mendengar. Kenapa? Karena bisa mendengar. Kalau kamu nggak bisa mendengar, kamu nggak akan disebut orang yang mendengar. Akan disebutnya apa? Orang yang budek gitu, orang yang tuli. Lah, kita menyebut Allah itu zat yang mendengar karena kita meyakini pada Allah itu ada pendengaran. Kalau tidak ada pendengaran pada Allah, maka tidak akan disebut Allah itu zat yang mendengar. Nggak akan. Setiap yang punya kuping pasti mendengar nggak? Pasti? Enggak. Terus kenapa dia nggak dengar? Kenapa? Jadi yang membuat dia mendengar apa? Sifat, begitu. Bukan kuping, bukan. Yang membuat kamu bisa mendengar itu adalah sifat. Kalau Allah meletakkan sifat mendengar, maka kamu akan disebut orang yang mendengar. Kalau kamu nggak diberi sifat mendengar oleh Allah, maka kamu nggak akan diciptakan jadi orang yang mendengar. Ini dua sifat yang bergandengan namanya, mendengar dan orang yang mendengar. Ini dua sifat yang ada pada diri kita, yang dua-duanya sifat itu diciptakan oleh Allah. Mustahil Allah itu tuli, maka mustahil Allah disebut zat yang tuli. Karena tuli itu sifat cacat, tuli itu sifat yang nukus, sifat yang lemah, sifat yang tidak sempurna. Maka mustahil itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang ke-19 sifat basiran. Allah itu zat yang melihat.
Kenapa Allah disebut zat yang melihat? Karena Allah punya sifat melihat. Kalau ada sifat melihat, maka pasti disebut yang bisa melihat. Nah, kita begitu. Jangan dianggap kalau saya punya mata, kalau saya bisa melihat, maka saya bisa mau melihat apa saja terserah saya. Gak bisa. Allah kasih kamu sifat melihat. Nanti yang akan kamu lihat itu apa? Allah yang bikin. Bukan karena saya diberi oleh Allah sifat melihat, maka saya bisa melihat apa saja terserah saya. Gak bisa. Apa yang akan kamu lihat pun itu diciptakan lagi oleh Allah. Jadi bukan karena punya sifat melihat maka bisa melihat semaunya sendiri. Ini bukan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya mau nanya, kamu pernah ini kesandung? Kalau jalan kesandung pernah? Pernah. Ada matanya enggak? Ada. Kok kesandung? Matanya merem, melek, kok kesandung? Nah itu. Jadi punya penglihatan itu nggak mesti bisa melihat. Yang akan menentukan kamu melihat itu nanti Allah. Apa yang akan kamu lihat itu bukan karena sifat melihat kamu. Jadi Allah yang membuat kamu melihat, dan Allah pula yang bikin kamu jadi orang yang melihat. Jadi bukan terus, oh Allah cuman bikin penglihatannya, terus setelah itu terserah kamu mau lihat apa. Enggak. Jadi kita bisa melihat apa saja itu pun Allah yang ngatur. Oh kamu nanti akan lihatnya ini. Oh yang satu akan lihatnya ini. Oh yang satu akan lihatnya ini. Ini Allah yang ngatur, bukan terserah saya mau lihat apa saja terserah saya. Ini orang-orang yang nggak paham pada takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak paham pada perbuatannya Allah yang menciptakan seluruh keadaan pada diri kita. Hingga kalau kamu kok bangun tidur bisa melek, bisa buka mata, bisa menemukan sesuatu, maka kamu bersyukur, ya Allah, Engkau masih jadikan aku melihat, Engkau masih jadikan aku bisa memandang sesuatu. Ini Allah yang bikin. Bukan gara-gara punya sifat melihat terus bisa melihat semaunya sendiri, nggak ada. Itu bukan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama dengan mendengar. Saya bisa mendengar, maka saya bisa mendengar apa saja yang saya mau. Ya nggak bisa. Yang akan kamu dengar nanti ya yang akan Allah perdengarkan pada kita, begitu loh. Bukan gara-gara bisa mendengar maka apa saja yang saya mau akan saya dengar. Nggak bisa. Makanya ada orang yang diberitakan sesuatu, ada orang ngaji, gurunya sudah pakai mic. Ini kurang kencang apa sih kira-kira? Pakai mic, pakai speaker kencang. Nanti begitu selesai ngaji ditanya, tadi Pak Guru ngomong hadis, kamu denger nggak? Hadis apa ya? Ya kamu ini kuping apa sungu sih ya? Kuping apa tanduk itu? Orangnya ngomong, kamu di depannya kadang nggak denger. Sampai orang dia ngomong, denger nggak saya ngomong? Maaf Pak, diulang Pak ngomongmu tadi Pak. Loh, sudah diajak ngomong masih minta diulang. Kenapa? Karena dia nggak bisa mendengar sendiri, enggak. Jadi Allah yang memberikan kita pendengaran dan Allah yang menjadikan kita orang yang mendengar, begitu loh. Jadi Allah yang menjadikan pendengaran pada kita dan Allah yang menjadikan kita orang yang mendengar. Bukan terus karena pendengaran itu saya bisa jadi sendiri orang yang mendengar. Kalau begitu nanti setiap sesuatu bisa kamu dengar harusnya. Tapi kan nggak begitu. Yang kamu dengar itu yang Allah perdengarkan. Kalau tidak Allah perdengarkan, kita nggak akan mendengar.
gitu loh. Sama dengan melihat, Allah yang bikin penglihatan kita dan Allah yang menjadikan kita orang yang melihat. Apa yang mau kamu lihat, kamu, Allah yang menentukan. Makanya ada orang lihat perempuan atau ada orang lihat rumah. Ada yang rumah yang seperti ini, kata yang satu, bagus banget ya rumahnya ya. Kata yang satu, jelek rumah. Padahal sama-sama melihat, tapi punya penilaian yang berbeda. Ini Allah yang menjadikan pandangan itu. Ada orang yang punya motor, satu ngomong, ini motornya keren. Kata yang satu, motor begitu kok dibeli, mana kerennya. Allah yang menjadikan pandangan itu sampai kamu suka, kamu nggak suka. Nah, kata orang apa? Di dunia ini nggak ada yang nggak laku, semuanya laku. Kenapa? Karena Allah yang menjadikan pandangan kita. Ada orang lihat ini nggak seneng, lihat yang ini seneng. Ada orang yang ini nggak seneng, yang ini seneng. Makanya perempuan itu mau jelek kayak apa, laku aja. Kamu jual baju, bajunya jelek kayak apa, ya laku aja. Kenapa? Ada nanti pandangannya orang yang jadikan, keren loh ini, seneng saya bajunya ini, beli pakai. Orang lain lihat, ada yang mau baju begitu, ya ini Allah yang menjadi. Jangan kamu kira, pokoknya ini kalau udah saya pajang begini bajunya saya tempel, mesti orang lihat suka semua. Enggak mesti. Jangan dipikir bahwa yang akan dilihat orang semuanya sama, begitu loh. Jadi Allah yang menjadikan kita melihat, Allah yang menjadikan penglihatan kita, dan apa yang akan kita lihat pun Allah yang menjadikan. Nah, ini dua sifat yang berbeda. Melihat dan jadi orang yang melihat sesuatu itu dua sifat yang berbeda. Sama dengan mendengar dan bisa mendengar sesuatu, itu jadinya ada dua sifat pada diri kita yang berbeda. Dua sifat itu semuanya diciptakan oleh Allah. Kemudian sifat yang terakhir yang ke-20 yaitu mutakalliman. Allah zat yang berbicara. Kenapa Allah disebut zat yang berbicara? Karena Allah punya pembicaraan. Allah bisa ngomong. Kalau Allah bisa ngomong, maka Allah disebut zat yang ngomong. Karena bisa ngomong, disebut zat yang berbicara. Kalau kamu nggak bisa berbicara, kamu nggak akan disebut orang yang berbicara, nggak akan. Sebutan orang yang berbicara itu karena adanya sifat bicara. Kalau nggak ada sifat bicara, kamu nggak akan disebut orang yang berbicara. Begitupun pada kita, Allah menjadikan kita bisa ngomong. Ya, Allah bikin kita bisa ngomong. Nanti yang akan kita ngomong apa, itu Allah yang menjadikan. Jangan terus, saya mah bisa ngomong, saya mau ngomong apa aja terserah saya. Nggak bisa. Nanti yang akan kamu omongkan itu apa saja, itu Allah yang menciptakan. Makanya ada orang jadinya kiai, ada orang jadinya pujangga, ada orang jadinya tukang ngamen, ada orang jadinya penyanyi, ada orang jadinya sama-sama ngomong tapi beda-beda. Kamu kalau dites baca Quran, kira-kira suaranya bisa kayak Muammar nggak? Kan bisa ngomong juga kamu. Berarti kan nggak dari dirinya sendiri, begitu loh. Saya mah bisa kayak dia, gampang. Kan sama-sama saya bisa ngomong juga. Iya, tapi nanti apa yang akan kamu omongkan itu Allah yang bikin. Hingga ada orang yang seneng sama suara kamu, ada orang yang nggak seneng sama suara kamu, itu Allah yang bikin. Bukan terus saya bisa ngomong, terus saya mau ngomong apa aja terserah saya. Kadang ada orang lagi ngomong lupa sama yang mau diomong, sampai orang bawa kertas, bawa tulisan, biar apa itu? Biar nggak lupa yang mau
omongkan. Berarti kan kamu itu bisa ngomong, dan apa yang mau kamu omongkan itu bukan muncul dari diri kamu sendiri, bukan, tapi Allah yang menjadikan omongan itu muncul pada diri kita, hingga ngomongnya dibikin, jadinya orang yang ngomong juga dibikin, begitu loh. Jangan dianggap ngomongnya dibikin Allah, tapi nanti yang saya mau omong apa terserah saya. Nah, ini bukan pahamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga pada diri kita itu seluruhnya kita imani itu diciptakan oleh Allah. Saya ngomong, bisa ngomong, Allah yang bikin. Yang mau saya omong apa itu pun Allah yang bikin. Makanya ada orang ngomong pakai bahasa Inggris, ada ngomong pakai bahasa Belanda, ada ngomong pakai bahasa Cina. Jangan, saya mau bisa, mau ngomong apa aja. Coba kamu ngomong pakai bahasanya Ahok, bisa? Paham? Paham bahasanya Ahok? Lah kan kita juga bisa ngomong, tapi nggak semuanya bisa kita omongkan, begitu loh. Karena yang kita akan omongkan itu Allah pula yang menciptakan. Jangan dianggap yang akan saya omongkan saya sendiri yang bikin, nggak bisa, nggak. Orang yang ngomong begitu maka dia di dalam kebodohan. Orang yang bicara saya ini bisa ngomong, terus saya bisa ngomong apa saja terserah saya, itu orang dalam kebodohan. Dia lupa kalau kemampuan itu Allah yang bikin, maka kerjanya pun Allah yang bikin. Jangan dianggap kemampuannya Allah yang bikin, kerjanya saya yang bikin, nggak bisa. Kemampuannya dibikin Allah, kerjanya juga dibikin Allah. Tangan ini, tangan punya kemampuan genggam, nampar, nyentil. Ini bisa macam-macam ini. Tapi nanti akan kerja apa? Allah yang menjadikannya. Bukan terus saya kan bisa mampu macam-macam, terserah saya mau ngapain aja. Oh, ini keliru. Dia nggak memahami bahwa jalannya dunia ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita wajib mengimani ini. Allah menjadikan kita punya kemampuan, dan Allah pula yang menjadikan kita bisa bekerja dengan kemampuan itu. Jangan dianggap Allah cuman bikin kemampuan, terserah setelah itu kemampuan itu saya pakai sendiri semaunya saya. Enggak begitu. Jadi mampunya Allah yang bikin, kerjanya juga Allah yang bikin. Dari mulai apa? Kudrat, ilmu, iradat, sama, basor, kalam, itu sifatnya Allah yang bikin, kerjanya juga Allah yang bikin, gitu loh. Jangan dianggap Allah hanya bikin sifatnya tapi nggak bikin kerjanya. Enggak, sifatnya dibikin sama Allah, kerjanya juga dibikin sama Allah. Hingga kita punya dua sifat yang dua-duanya diciptakan oleh Allah. Ilmu diciptakan, alimannya juga diciptakan, gitu. Kudrat diciptakan, qadironnya juga diciptakan. Iradah diciptakan, muridannya juga diciptakan. Sama mendengar diciptakan, sami'annya pun diciptakan. Basor melihat diciptakan, basironnya pun diciptakan. Saya bisa kalam diciptakan, mutakaliman saya pun diciptakan. Ini dua-duanya pada kita diciptakan. Adapun dua-duanya ini pada Allah, maka tidak ada permulaannya. Dua sifat ini tidak diciptakan pada dirinya Allah. Dua sifat ini dua sifat yang ada, yang adanya tidak berawal dan tidak berakhir. Yang harus kita imani, keduanya ini ada pada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah kita omong, sifat, dua sifat ini saling berkaitan.
Kudrat berkaitan sama qadiron, iradah berkaitan sama muridan, ilmu berkaitan sama aliman, terus hayat berkaitan sama hayyan, sama berkaitan sama sami'an, basor berkaitan sama basiron, kalam berkaitan sama mutakalliman. Inilah imannya ahlu sunnah wal jamaah berkaitan tentang sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan salah membuktikan ini. Lah kalau orang di luar ahli sunnah memangnya nggak begini, Bib? Nggak begini. Makanya kenapa ulama kita ngasih garis batas, kamu harus iman seperti ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa kok digaris batasi? Karena nanti di luar ahlu sunnah beda lagi imannya. Apa contohnya? Allah disebut yang berkuasa, qadiron. Allah itu disebut qadiron, yang berkuasa. Kalau kita tadi, kenapa Allah qadiron? Karena kudrat. Karena Allah punya sifat kudrat, maka dia disebut qadiron. Kalau di luar ahlu sunnah mengatakan, oh Allah itu qadiron, Allah itu yang berkuasa karena menciptakan langit bumi. Maka inilah kekuasaannya Allah. Allah maha berkuasa karena menciptakan langit dan bumi. Nah sekarang kita tanya, sebelum langit bumi diciptakan Allah berkuasa enggak? Oh berkuasa. Nah, ditanya, kenapa Allah berkuasa? Kan nggak ada yang dikuasai. Terus kenapa disebut Allah berkuasa? Berhenti dia. Nah, kalau kita, Allah itu yang berkuasa, nggak ada hubungannya sama langit bumi. Mau langit bumi ada, mau langit bumi nggak ada, Allah tetap yang berkuasa. Kenapa? Karena Allah punya sifat kudrat, begitu. Ini ahli sunnah nih balanya. Jadi sebutan yang berkuasa kepada Allah itu bukan sebutan yang baru, bukan sebutan yang baru kemarin, tapi nggak ada permulaannya. Mau ada alam Allah berkuasa, nggak ada alam Allah tetap berkuasa. Gitu loh. Kenapa? Karena punya sifat kudrat. Sama dengan ilmu, Allah itu aliman, maha mengetahui. Kenapa? Karena ya ini ada langit bumi yang diketahui. Lah kalau langit bumi nggak ada, Allah nggak disebut mengetahui dong. Iya, bagaimana coba? Berarti Allah dulu bodoh begitu ya? Pinternya baru setelah bikin langit bumi. Oh ini kesalahan. Nggak boleh kamu iman begitu, nggak boleh. Jadi Allah disebut maha mengetahui bukan gara-gara langit bumi, tapi karena Allah punya ilmu. Begitu loh. Inilah dalil yang kita imani dari sifat-sifat yang terakhir yang kita bicarakan, yaitu qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. 7 sifat ini didalili dengan 7 sifat sebelumnya, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, dan kalam. Jadi selesai kita bicara 20 sifat Allah yang semuanya sudah kita bicarakan beserta dalilnya masing-masing, beserta petunjuknya, hingga kita wajib mengimani tiap-tiap 20 sifat itu kita imani secara terperinci, satu persatu kita imani tanpa ada yang kita nggak tahu. Jangan sampai bodoh ini. Oh saya nggak ngerti sifatnya Allah. Jangan sampai. Kamu boleh nggak ngerti ilmu yang lain, kamu boleh nggak ngerti. Tapi jangan sampai kamu nggak ngerti ilmu ini. Ini ilmu yang paling penting yang kamu harus tahu, yang berkaitan dengan apa? Mengenal tentang Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang kita sembah, zat yang menciptakan segalanya, zat yang menjadi panutan kita, zat yang menjadi penolong kita, zat yang menjadikan segalanya pada kita. Kok sampai kamu nggak ngerti? Maka ini
kesalahan yang pantas dilecehkan gitu loh. Dibully boleh nggak? Boleh kalau sampai dia nggak ngerti ilmu tauhid. Tapi kalau nggak ngerti ilmu yang lain, kamu nggak boleh membuli seseorang. Kenapa? Bukan kewajiban yang lain. Tapi kalau kamu nggak ngerti ilmu ini, boleh kamu dibully, boleh kamu dilecehkan, boleh kamu diejek oleh yang lain. Masa sih sama Allah aja nggak kenal begitu ya. Mudah-mudahan tuntunan ini membawa kita bertambah iman kepada Allah. Allah kuatkan keyakinan kita, Allah kuatkan iman kita, Allah tancapkan di hati kita iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang gak goyah dengan segala macam cobaan-cobaan, iman yang gak goyah dengan segala macam ujian-ujian, iman yang berhasil kita bawa di dunia sampai nanti kita mati. Dan mudah-mudahan kita semua mati membawa iman, bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana awrati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi isma' fadlan wa judan mannan la biktisabi minna bil mustafa rasuli nadha bi kulli suli salla wa salam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbi idada tansi suhbi walhamdulil ilahi bil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.